Ikhwatu iman rahimakumullah. Materi kali ini judulnya saya kutip dari sebuah hadis. Wal haya syu'batun minal iman. Dan al haya itu syu'bah, cabang dari iman. Apa al haya itu? Al haya itu artinya malu, era, begitu. Di antara anugerah dari Allah kepada manusia diberi al haya. Apa tujuannya Allah memberikan al haya kepada manusia? Tujuannya adalah agar kehormatan manusia terpelihara, baik kehormatan duniawiyah yang sering saya istilahkan dengan karomah adamiyah, kehormatan selaku Bani Adam, maupun karomah diniyah, kemuliaan yang bersifat agama. Cuma bahasa umum sering kita dengar dengan ungkapan karamat. Karamat itu artinya kehormatan, kemuliaan. Jadi semuanya oleh Allah diberi. Walaqad karomna Bani Adam. Jadi tidak usah cari keramat ya. Tidak usah cari tempat-tempat berkeramat. Justru yang ada mestinya dipertahankan. Begitu, karena masing-masing sudah diberi keramat manusia itu, kemuliaan, kehormatan. Cuma banyak yang salah dalam pelaksanaan, salah keyakinan. Banyak orang yang menganggap keris lebih berkeramat daripada dirinya. Komok itu mah karena bedog rompang. Nah ini kan rusak sekali manusia. Maka dengan al-haya terpelihara kehormatan. Saya kutip keterangan al-haya dari Kamus Ar-Raghib. Wal haya'u, dan haya malu itu inqibadun nafsi anil qaba'i wa tarkuhu, menahan diri dari segala rupa yang buruk dan meninggalkannya. Karena ada al-haya, maka hidup jadi terkendali. Moal nyokot nusaha wae, moal ngarampas nusaha wae, moal maling. Kenapa? Karena terhalang oleh al-haya. Dari nusok nyokot nusaha wae bari rakus mapan monyet. Manusia itu bukan monyet, gitu. Ngala jamu pan ngadahar ongkoh, nyekel ongkoh. Aya deui anu asa kajeun suku nyekel kana dahan jamu, dicokot deui wae. Nu kitu mah monyet. Nah, karena al-haya ini tidak berfungsi atau terhalang oleh hawa nafsu, banyak manusia yang perilakunya seperti monyet, begitu. Sagala dicokot geus teu era ning. Ditayangkeun dina TV ge kalem we. Naha daloba batur.
Kan korupsi sekarang mah berjamaah. Karena itu didorong oleh pemerintah diurang nih, sholat berjamaah. Peperihun korupsi berjamaah atau sholat berjamaah bari korupsi. Ya, cuma saya suudon, boleh kan? Maknya berjamaah tu aya nu komat. Tu kan aya nu komat nage. Ngan wani newak nu komat nama. Jadi itu inkibadu nafsi. Untuk kepuasan syahwat hayama geus teu ningali indung adi dulur darwepan kajian loba baturna nu ningali eta mah hayam. Manusia tidak melakukan itu karena ada al-haya, terhalang sehingga kehormatannya terpelihara. Ketika al-haya ini rusak, maka perilaku manusia memenuhi kepuasan syahwat jika hayam we panggis daerah. Inilah ya. Jadi al-haya itu anugerah dari Allah agar tetap terpelihara karomah, kemuliaan. Yang pertama saja dulu, karomah adamiyah atau karomah dunyawiyah, terhormat hidup. Kemudian ditingkatkan sekarang dari karomah adamiyah kepada karomah diniyah. Nah, ini perlu arahan, perlu petunjuk. Contoh, orang merasa malu kalau tidak ikut ngabring mempersembahkan sesajen ka Nyi Roro Laut Kidul, era tengilu bareng. Nah, apa benar tidak? Nah, gitu sekarang. Jadi al-haya sekarang penempatannya dengan syariat agama. Menurut budaya malu tidak ikut ngabring membuat persembahan untuk Nyi Roro Kidul. Tetapi ternyata salah. Penempatan malu di situ. Yang menciptakan lautnya Allah. Yang menetapkan kehidupan di laut Allah. Nu ngalaukanana Allah, nu ngalalaukna jelema. Tapi membuat sesajen untuk Nyi Roro Kidul, kuduna mah era eta teh. Cek agama salah begitu. Jeung pipaseaeun eta teh. Hayo we ka Nyi Roro Kidul, pa Nyi Roro kaler teu kabagean. Nah, di sini ada al-haya tetapi salah penempatan. Padahal sudah meningkat kepada diniyah, cuma dinnya, agamanya, agama yang lahir dari tahayul, dari syirik itu. Era poe minggu teu datang ke gereja beribadah, itu ada kan al-haya. Tetapi apa benar tidak penempatan itu? Nah, disinilah perlu tuntunan dari Allah. Saya kutip surat Al-Baqarah ayat 26, itu yang paling bawah. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathala ma ba'udatan fama fauqaha. Famal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala.
yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan, tidak malu, henteu izin membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Pertama, di sini kan pelajaran sangat berharga. Mestinya manusia itu mengambil ibrah pelajaran. Nyamuk yang kecil itu kan menghasilkan uang yang besar, jutaan manusia dengan sebab nyamuk itu dapatkan rezeki. Munculnya berbagai macam obat nyamuk, pabriknya, ribuan karyawannya, di belakangnya keluarganya dengan nyamuk itu. Sungguh tidak punya malu jika manusia tidak bersyukur ketika melihat nyamuk. Malah di kitab panjadina kukulutus kuduna manganuhunkeun aya reungit teh nya cenah sok nyoco atuh salobana ge nyedot getih reungit mah da sagede kitu atuh ridokeun we tong amak-amakan we atuh era ku Allah atuh. Itu hari nyamuk mah hudang we tengah peuting urang tibra we pan era ku reungit tapi henteu nya. Nah begitu. Malah saya sering ngobrol ini heureuy we tapi punten mun aya dokter saya bilang sugan teh dokter teh palalinter gitu. Angger cenah ustad ieu geus moyok batur teh lain moyok kanyataan. Itu kan tiap tahun di wisuda dari fakultas kedokteran itu ratusan. Tapi ngalawan reungit wae pan teu anggeus-anggeus. Bari sakola luhur reungit mah teu sakola. Bari leutik di reungit mah. Eta teh akina komo incuna mah leutik pisan. Tapi di belakang itu, nah inilah. Jadi kalau dokter tidak beriman, ini kacidak pisan atuh. Kenapa tidak malu? Di belakang itu siapa yang menciptakannya? Nah inilah ya. Karena itu Allah tidak malu membuat misil ini. Karena di situ ada ibrah yang besar. Kemudian pelajaran yang kedua. Allah tidak malu untuk membuat contoh ini kebenaran. Maka pelajaran bagi kita jangan terhalang oleh malu melakukan kebenaran. Seringkali terjadi orang malu melakukan kebenaran. Ini salah. Sehingga tidak jadi melakukan kebenaran. Malah seringkali terbalik, orang tidak malu melakukan dosa tapi malu melakukan kebenaran. Ini salah penempatan. Jangan malu melakukan kebenaran. Jangan terhalang melakukan kebenaran. Jangan terhalang bicara kebenaran oleh al-haya. Rugi kalau orang tidak jadi melakukan kebenaran karena terhalang oleh al-haya itu. Ini ada contoh almarhum ya. Sering ngobrol dengan saya, kemudian muncul keinginan untuk salat.
Saya itu sangat senang bunga dengan almarhum Ustaz Usman. Itu saya ngobrol sengaja dipangmelikeun sarung, baju koko, kopiah heuteut. Janji dengan saya Jumat mulai bareng hayu ke masjid. Sudah sepakat jadwal, saya badalkan sama yang lain karena saya ini ada peluang baik bagi dia. 5 menit deui karena Jumat can bijil timah nanti. 3 menit deui can bijil kene geus hampir waktuna tinggalkeun teu jadi. Selesai Jumat saya datang ke imahna. Kata istrinya, tuh Pak Ustadz nyusul. Dia sudah pakai sarung weteh, baju koko, kopiah, diu koena kursi teu init Jumat. Padahal itu dikenal nama si Bang Brang. Waktu saya tanya kenapa tidak jadi, jawabnya era meureun pada ningali ku sararea nya eta jelema daek salat. Nah gitu. Nah itu kan al-haya menghalangi kebenaran. Nah di situ ngobrol janji lagi Jumat hareup mah tuh ka era entong nepi ka ngahalangan, kita coba cari jalan. Urang indit pangheulana kosong kene masjid diuk we di juru di tukang moal pada ningali. Nah Jumat kedua ya alhamdulillah berhasil. Selesai Jumat saya tanya kumaha ayeuna, cenah dunya teh asa lega ayeuna mah ini ngemplong. Nah itu jadi seringkali orang terhambat, terhalang oleh al-haya melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya tidak terhalang oleh al-haya melakukan dosa. Nah sekarang penempatannya dengan pertimbangan syariat. Ibnu Umar mengatakan, innal haya'a wal imana kurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, sesungguhnya malu dan iman dibarengkan semuanya bersama-sama. Maka jika dicabut salah satunya, dicabutlah yang lainnya. Jika hilang iman maka hilang al-haya. Jika sudah tidak ada al-haya berarti iman sudah tidak ada. Atau minimal kualitas imannya itu yang tidak ada. Jadi iman dan haya selalu bersama-sama. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari sabda Rasulullah, la yaznil abdu hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'minun wa la yaqtulu wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang hamba berzina ketika ia zina, ia beriman. Jadi tidak berzina kalau sedang berzina ada iman. Menunjukkan iman sudah tidak ada. Minimal kualitas iman sudah hilang sama sekali. Kekuatan iman sudah hilang. Itu kan banyak yang berzina dilakukan oleh orang-orang yang ngaku beriman. Nah, ketika zina berarti iman sedang tidak ada. Ketika iman tidak ada, al-hayanya pun tidak ada. Sudah bebas jadinya. Karena itu, untuk memelihara, membentengi diri, hendaklah al-haya dipelihara. Dan al-haya ini mesti lahir dari iman itu. Al-haya'u minal iman. Syariah ini. Bukan tidak ada kesempatan, bukan tidak mau, bukan tidak bisa, tetapi ada al-haya yang membentengi.
dan tidak akan mencuri. Ketika mencuri dia beriman, dan tidak akan meminum minuman keras. Ketika minum dia beriman, dan tidak akan membunuh. Ketika membunuh dia beriman. Jadi disinilah ketika iman berkurang kualitas, maka berkurang pula kualitas al-haya itu. Ketika lemah iman, maka lemahlah al-haya secara syariat. Ketika itu lemah, maka orang akan berani melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan. Kenapa? Karena al-hayanya sudah tidak ada atau sudah lemah sama sekali. Malah sekarang justru khususnya anak muda dicekoki supaya hilang ini. Nu tadi nama era maling teh dageus nginum mah jadi wani, Pak. Nu tadi nama era gelut tetapi geus minum mah pan jadi wani. Kenapa? Al-hayanya hilang. Karena itu orang-orang kafir tahu ini. Untuk merusak generasi ini terus sampai sekarang sulit untuk dihilangkan. Dengan berbagai macam alasan, padahal al-haya di situ adalah anugerah yang berharga, sekarang sudah dirusak dengan minuman keras itu. Al-haya minal iman. Kemudian saya kutip contoh-contoh. Jangan terhalang oleh al-haya jika itu kebenaran. Jangan terhalang oleh al-haya untuk ngomong kebenaran. Saya kutip sebuah hadis. An Ummi Sulaim salatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haq. Hal alal mar'ati guslun idah talamat. Qala da'am idha ra'atil ma'a. Ini kan pertanyaan sebenarnya bagi kaum perempuan itu malu untuk ditanyakan. Dalam keterangan lain, ketika Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, Aisyah ada. Tapi ka Aisyah teh mengpun carang baca kurang sunama gitu tak mengpun tapi ketingali. Kata Aisyah nu kitu ditanyakan, ini mah urusan perempuan atuh begitu. Tetapi di sini ada kebenaran. Nanti masalah hukumnya kaitan dengan sholat ini. Ummu Sulaim ini orang yang berani, orang yang tidak terhalang malu untuk mencari kebenaran. Tetapi beliau orangnya pintar, lalu beri muqaddimah. Innallaha la yastahyi minal haq. Tuh cerdas nanti. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Maksudnya urek ditanyakan dia kudu nama era itu. Tapi Allah juga tidak malu dari kebenaran. Ummu Sulaim ya teh cerdas, istri teh geulis deh. Teu aya di dieu mah. Iya. Innallaha la yastahyi minal haq. Apa pertanyaannya? Apakah perempuan wajib mandi jika bermimpi? Nah, eta ceuk Aisyah nu kitu ditanyakeun. Eta mah urusan awewe atuh. Tetapi masalahnya di sini ada al-haq ini yang tidak boleh disembunyikan. Jika bermimpi itu termasuk hadas besar atau tidak? Jika termasuk hadas besar kan harus mandi. Jika tidak mandi nanti tidak sah sholatnya. Nah ini nanti urusannya gede ini. Sehingga sah dan tidak sahnya untuk salat, sah dan tidak sahnya sujud kepada Allah nanti kaitan dengan doa lagi.
kaitan dengan ketenangan, ketentraman. Sedikit aja saya menyimpang ini ya. Sedikit menyimpang ini. Ada ibu-ibu yang lapor kepada saya. Ustadz, tadi malam saya ikut berkumpul dengan yang lain banyak orang. Mulai jam 12 malam. Ada tausiah dari ustadznya. Selesai tausiah, kemudian diungkap dosa-dosa. Introspeksi muhasabah. Nangis bersama. Menigenah tecenah. Kemudian berdoa dipimpin sambil nangis berdoanya juga. Selesai itu kemudian sholat tahajud berjamaah. Menigenah teh. Apa sih tujuannya lapor kepada saya? Karena saya kan tidak melakukan itu. Maksudnya merenah Ustadz itu sidik itu genah gitu. Ngahulang we saya teh kok jadi begini. Lalu saya tanya ibu itu, nanti dulu bu, hari ngalaksanakeun agama, ngalaksanakeun ibadah, genah, ngeunah atau benar? Enak atau benar? Sok diajar mikir sautik mah. Melaksanakan ibadah itu enak atau benar? Yang mana Pak? Madinya itulah. Nah begitu enak gitu. Saya kira ini sudah mulai bergeser pola pikir ini. Dan sekarang sudah mulai digiring ke situ. Jadi bukan benar tapi enak. Akhirnya orang menetapkan kebenaran dengan rasa. Bukan dengan dalil. Begitu ya. Kartos. Entekeun bae atuh. Jadi kalau orang mengatakan seperti tadi enak gitu. Pertanyaannya ibadah itu enak atau benar? Ketika enak ini menjadi ukuran, maka kebenaran akan diukur oleh rasa, bukan dalil. Ketika enak dianggap benar, ketika bersama-sama ngabring dianggap benar. Gitu pan akhirnya terjadi gitu. Pokoknya mah babarengan we pan genah. Hari itu para syama bersatu. Begitu kata Islam Nusantara. Ya, saya ditanya apa Islam Nusantara, saya jawab gak tahu saya itu. Yang saya tahu Islam itu kan milik Allah. Dinullah. Nah begitu ya. Jadi bukan enak tapi benar. Walaupun tidak enak menurut rasa. Contoh. Bapak, ibu enak tidak bangun subuh? Komo gitu mah keur genah-genah sare kudu hudang. Gak enak Pak. Dalilnya Nabi mengatakan satu di antara yang bisa menghapus kesalahan adalah berwudu ketika dingin. Indal makari kata-katanya itu. Itu kan tidak enak. Kudu pas sedek-sedek maledog jumroh meniripu ibadah nu ngeuna mah cicing we di hotel mending muruhkeun enak itu. Makanya saya tanya tadi enak atau benar gitu. Pernah ini pengalaman saya di teras hotel itu maktab lagi sendirian we inyak bari ngarokok eta geunahna ngarokok teh. Itu ada orang Bogor datang menghampiri saya ngobrol, Pak Ustadz, ibu saya ini kan sudah tua, kasihan kalau harus ikut melontar jumroh. Bisa ente muruhkeun, nah itu kan sudah terbayang uang itu kan. Mengupah itu berarti uang. Wah ieu piduiteun ieu luak liuk daerah mana aya batur mah tuh aya keneh alah ya. Tapi eueuh du sejen cing kasempetan ye. Jadi bisa sok kitu we lah. Laras cenanya sok. Sabaraha cenah Ustad upami muruhkeun maledog ya hitung aja. Sampai napar awal itu kan jumlahnya 49 batu. Biar satu batu 1.500 real saja, satu batu. Kurang lebih 5 juta lah.
Jadi 49 batu 245 juta itu dari seorang. Lumayan ya piduiteun gitu, mata keluar heula. Geus kabayangkeun we balik ti haji teh bisa nambahan meuli sawah. Bisa ganti mobil. Ngan moal ganti pamajikan. Aja nambah. Nah, begitu. Lalu orang itu bilang, "Manya Pak Ustaz jangan meni mahal, kok mahal sekali, satu batu sampai 5 juta?" Saya jawab, "Ari ujang teu nyaho. Pan ke bapak teh dina narakana heubeul jangin." Ah, cara si bapak mah, bukan begitulah, sok. Beli saja kursi roda, dorong ku ujang, buktikan waladun solihun, disi di kesempatan, yuk bareng. Nah, kalau tidak terhalang oleh al-haya, kesempatan itu. Kedua, kemudian mendorong orang benar dalam ibadah diukur dengan rasa ngeunah. Bukan yang lain ini, almarhumah bibi saya sulit untuk diajak bersama teh. Pulang ibadah haji ngobrol, cek saha capek, bibi mah teu, pokoknya masal mawa duit we nu gede gitu. Ngeunah ibadah haji teh cicing we di hotel. Nguruhkeun we maledog teh. Nah itu. Inilah saya khawatir bergeser. Ukuran kebenaran bukan dengan dalil tetapi dengan rasa enak. Ini sudah mulai sekarang. Enak, rame, gitunya sekarang. Iya. Salat subuh berjamaah meni resep teh cenah rame seueur batur. Nah itu. Apakah di dalam kebenaran tidak ada kenikmatan? Justru ada, tapi hakiki ini mesti dirasa dengan iman. Contohnya, Nabi menyuruh Bilal untuk adzan dengan kata-kata arihna, bukan begini. Bilal adzan, bukan begitu. Tapi menyuruh Bilal dengan kata-kata ya Bilal arihna bisolat. Wahai Bilal, senangkan hatiku dengan salat. Jadi di dalam salat ada kesenangan, ada kenikmatan karena iman ini yang merasakannya, bukan hawa nafsu. Nikmat, beradaptasi. Nah ini kan belum bisa kita rasakan, mestinya bertahap sajalah adaptasinya, nggak bisa sekaligus. Jadi Nabi mah terasa benar-benar ini istirahat dari segala urusan duniawi yang repot begini. Udah kita salat, sujud kepada Allah, serahkan urusan kepada Allah. Aku hanya berusaha, mudah-mudahan usaha menjadi amal soleh, hasilnya kita serahkan. Kiswe gitu atuh meni. Pan bingung urang ge tuh ari geus sujud syukur dua nana mah. Nuka hiji sujud syukur, nuka dua sujud syukur. Nah begitu. Arihna bisolat. Senangkan hatiku dengan salat. Ini kan bisa dirasakan dengan pelan, iman yang menjadi dasarnya. Nah ini akan terasa. Tapi bukan masalah sah dan tidak sah. Kadang-kadang kan kita salat itu ingin segera selesai, rusuh, tapi secara hukum sah. Cuma halawah ibadah belum kita dapatkan. Halawah itu kenikmatan, manis itu. Ya. Nabi sholat tahajud, pernah Nabi sholat tahajud dalam satu rakaat baca surat Al-Baqarah 80 ayat. Ya nikmati itu. Kita kan belum sanggup. Contohnya taraweh, imam maca rada panjang we, nah hatena kukulutus kabeh. Dasar imam teu boga pikiran. Kema urang usulkeun tong dipake deui cenah tuh. Halawahnya itu. Tetapi saya menyimpang, pernah saya sampaikan kepada yang mengimami baik salat wajib, salat sunat, taraweh. Amanat dari Nabi jangan baca surat yang panjang. Ini amanat dari Nabi nih. Hadisnya sahih ya. Jadi kepada imam yang mengimami sholat
amanat dari Nabi, jangan baca surat yang panjang. Tapi kalau sholat sendirian silahkan semau kamu, kata Nabi. Kenapa? Karena membawa makmum kan. Imam yang bijak yang memperhatikan kondisi makmumnya. Makmumnya itu kan ada yang sudah tua, makmum itu ada yang punya keperluan, aya nu hareeng, aya nu nyeri beuteung, teu riweuh mah. Beuteung geus usial wae imam ngadekluk we maca pika keheuleuan katanya. Begitu. Jadi baca yang pendek saja. Latar belakangnya begini. Ada yang sholat berjamaah, imam baca surat yang panjang, dia punya keperluan yang mendesak. Akhirnya mufarokoh namanya. Memisahkan diri. Tapi tidak memulai lagi, tidak mengulang, melanjutkan tapi sendirian sekarang. Itu boleh secara hukum. Selesai sholat lapor kepada Nabi, tidak disalahkan, berarti sah. Yang ditegur itu imam. Hari jadi imam tetong macan panjang. Perhatikan makmum begitu. Tapi kalau kamu sholat sendirian silahkan semau kamu. Imam yang bijak adalah yang memperhatikan kondisi makmumnya. Ieu mah hayo we ngadekluk maca ngeunah sasoranganeun. Kitu we pan neudreug stabil sejahtera gitu we tingali makmum atuh di pasisian. Imah dengdek dahar hese. Gering hese diubar hayo we stabil. Da kuduna mah imam nu kitu mah tong dipilih. Gitu. Tuh kan dari salat berjamaah itu. Yang mana yang pendek teh eta nu ponok we ari imaman mah al-fajru, al-ghosyah, al-lail, al-bayyinah. Nah itu yang pendek-pendek. Tong nu panjang. Menit teungeunna. Sebab urang mah nu ponok teh kulhu wae atuh. Nu tadi memasuk yang pendek atuh tama. Ya. Begitu ya, kita ulangi lagi. Jadi ada halawah di situ. Dan ini bisa dirasakan dengan iman. Dan beradaptasi. Rasakanlah betapa beban sudah mulai berkurang. Karena kita serahkan kepada Allah. Kita sudah berusaha, ya Allah inilah kemampuan saya serahkan. Semoga saya diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangan hidup ini. Dan semoga saya diberi rasa reus parohun bahasa Qur'annya ketika melakukan kebenaran. Tong era itu jangan terhalang. Nada utek-utekan teh jadi laun. Nah sabab nu sajen teu da ngilu salat di Masjid Batur pan jadi laun. Malah aya nu henteu ulah jiga henteu teuing atuh gitu. Kok jadi begitu? Saya ditegur pernah selesai sholat tapi yang negurnya sudah tua. Kawas nu heureuy sholat teh hayo we diutek-utek curug teh gitu. Ada kumaha atuh kitu atuh. Saya jawab nyecing bapak mah jiga nu haroream curug teh cicing gitu. Kita kan bukan bergerak atau tidaknya tapi benar tidak. Kebenaran di situ saya tidak mengukur dengan keumuman orang. Karena keumuman orang kan tidak di situ. Lalu si bapak itu berkata, namun cenah alasanana dirinya, bapak heula, ceuk pan bapak nu teu heula negor ka abdi. Geus sararea ge kieu, oh henteu abdi bieu penteu. Keun hayangnya lah. Bingung akhirnya, biasana kieu. Nah, kalau bapak biasanya saya ini hadisnya. Saya bacakan Nabi ketika tahiyat berisyarat dengan telunjuknya, kemudian ia gerakan telunjuk selama bacaan itu. Yuharrikuha yad'u biha. Ini kebenaran menurut dalil. Rasa malu ada, saya juga.
Rasa khawatir ada, tapi rasa ini tidak akan menghalangi saya melakukan kebenaran yang saya yakini berdasarkan dalil. Gitu. Begitu Pak. Daerah itu saya pernah juga ditegur. Waktu sapar kan sering sholat di perjalanan, ada yang negur. Beres teh. Temaneh nama lila, saya istirahat gitu. Di teras masjid teh. Langsung negur, sholat naon cenah bieu mendingan sakedeung gitu. Saya jawab eta cing sholat naon meni lila. Iya kan bukan masalah sakedeung jeung lila, tapi benernya dulu. Nah, begitulah. Lalu saya sampaikan ini dalil. Faida darabtum fil ar falaisa alaikum junahun an taksuru minas salat. Jika engkau bepergian di bumi ini, tidak mengapa kamu kosor salat. Ini dalil. Nah begitu. Rasa itu ada, tapi jangan menghalangi melakukan kebenaran. Jangan menghalangi orang untuk melakukan al-haq seperti Allah, tidak. La yastahyi minal haq. Nah begitu. Kembali nih kepada perempuan tadi. Kalau perempuan bermimpi harus mandi, tidak. Mimpi nu mana pada apalah, lain mimpi ngagoreng tempe kade atuh. Di Sanawiyah ngajelaskeun hadis hese da ka budak atuh. Apabila duduk di perempatan wajib mandi. Kabayangkeun teh tukang koran. Jika bermimpi, ya. Apakah wajib mandi? Nabi mengatakan iya wajib mandi jika melihat air. Laki-laki atau perempuan jika bermimpi tapi tidak keluar air tidak wajib mandi. Tapi kalau keluar air wajib mandi. Hadas besar. Itu masalahnya. Ketika hadas besar tidak mandi berarti ia tidak suci. Ketika salat tidak sah salatnya. Ini masalahnya masalah besar. Nah karena itu kebenaran yang menyangkut hukum masalah besar jangan malu. Atau jangan terhalang oleh malu untuk mencari kebenaran. Nah begitu. Jadi laki-laki atau perempuan jika bermimpi dan keluar air wajib mandi. Kalau tidak keluar air maka wajib mandi. Pirakunya ada kitu we lah. Naon cenah Ustaz maksudna? Kedah hese atuh kudu kumaha piraku teu ngartinya. Saya pernah menjelaskan juga menjawab kalau wanita hamil di luar nikah lalu ditikahkan kepada laki-laki bukan pelakunya. Boleh tidak? Saya jawab kata Nabi tong nyebor pepelakan batur. Cenah Ustaz nu kabayang ku abdi meureunnan aya tatangkalan kembang di burat batu ceboran ku abdi. Nah meni hese nya. Meni teu ngarti pisan lah. Nah begitu ya. Kemudian kalau memang malu tapi jangan terhalang, bisa cari jalan lain. Contohnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kan suka keluar madhi. Apabila sudah kencing biasa keluar cairan putih seperti cai beas begitu. Menurut keterangan karena saya belum berpengalaman itu. Rek nanyakeun ka Rasul era kami toha atuh. Itu kanyahoan kumitoha ke. Tapi ini masalah hukum. Najis tidak madi itu. Kalau keluar madi hadas kecil atau hadas besar. Ini kan masalah. Kaitannya dengan ibadah salat. Cari akal Ali nyuruh yang lain untuk bertanya kepada Rasul. Pak Amartul Mikdad. Aku suruh Mikdad untuk bertanya. Nanyakeun ka Rasul, lamun lalaki keluar madi kedah kumaha? Kata Nabi cuci berarti najis. Dan berwudulah berarti bukan hadas besar. Begitu. Bejakeun ka Nabi plong we. Malu jangan menghalangi melakukan kebenaran. Silakan cari jalan jika memang hal malu ini secara langsung bisa terhalang. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi. Nah begitu. Menghadapi Ramadan. Apakah kita malu? Tidak akan melakukan kebenaran.
karena merasa malu sholat taraweh jeung batur 2 tilu urang 11 ngilu we 2 tilu keun bae apa begitu terserah silakan ya kan itu juga benar cenah Ustaz cek hadis dhaif mah iya yang 2 3 itu benar cek hadis dhaif mah ketika membahas masalah metodologi waktu itu dari Suriah Nahdlatul Ulama, dari Majelis Tarjum Muhammadiyah, dari Persis. Ya, kan ada beda-beda metodologi. Satu diantaranya saya kemukakan Persatuan Islam tidak menggunakan hadis dhaif sebagai hujah beramal. Sementara yang lain mengatakan dhaif ge hadis. Nah, begitu. Jadi beda beramal. Ya, setelah menyampaikan masing-masing metodologi, nah muncul sedikit agak panas juga. Mulainya dari beliau ini nyentil bari heureuy. Masalah jumlah rakaat dina tarawih 11 dan 23. Dia bilang 11 hayang ka surga saeutik teuing moal nepi atuh. Itu saya senyum we daembongan ngamimitian. Panu 2 tilu gitu ka surga nah loba teuing kaliwat nah dari Muhammadiyah bilang geus lah da ieu mah geus penutup tong make pasea lain pasea cing mah resep we kata dari Muhammadiyah udah begini saja yang 11 ke surga yang 2 tilu ke surga udah beres kan yang sama-sama ibadah yang dari Nahdlatul Ulama bilang ya setuju geus gitulah 11 2 tilu ka surga begitu. Bagaimana dari Persis? Ya setuju, saya setuju ka surga. Setuju lah sudah. Yang 11 ke surga, yang 2 tilu ka surga. Cuma nanti di surga yang 2 tilu ngomong. Nyahon 11 ka surga mah 11 we ti bareto. Anggar cenah Persis mah kudu aya we buntutna. Heuda kudu pogoh nya atuh. Tapi itu kan pikiran bukan dalil ya. Ya. Inilah contoh-contoh. Untuk terakhir, Nabi Musa itu dicantumkan dalam keterangan rajulun hayyun sittirun. Orang yang pemalu, eraan bisa Nabi Musa mah. Padahal kasep gagah. Kalau mandi selalu terpisah, tertutup. Kalau yang lain kan kalau dulu mah walungan gitu pan. Sagunuk lalaki ke sagunuk awewe gitu kan caina herang ya man misah we sorangan nah untuk Bani Israel nu baong ya muncul kesempatan untuk tuhmah namanya dan Musa mah misah mungkat tingali kulit nah make baju nage panjang wae nah pan budug tuh gitu pan koreng malah ada yang lebih menyakitkan burut nah itu kan tambah kacida bisa ka rasulnya nabi ka kitu Musa mau jawab apa becek Musa teh henteu sok atuh buka itu kan makanya teu dijawab antep we ada hese atuh yang lain jawaban ke omongan gitu lalu Allah jawab semua tuduhan itu ketika Nabi Musa mandi misah pakaiannya di tuna dina luhureun batu teh ini kumaha Allah kan bae atuh pan bumi ge buter kumaha Allah we atuh meniriweuh teuing Nabi Musa tidak sadar mengejar batu itu subi hajar baju jadi baku batu diudag bari dibuligir dia sadar sampai ke kumpulan orang-orang Israel terlihat mulus kaget semua orang begitu mulus gagah kasep gaya di dia mah Pak lah jauh baru berhenti orang ngomong ketahuan oh iya pembuat bohong nah begitu pelajarannya ini mah terakhir we nya ngajawab nu kitu mah tong ku omongan ku amal we nuduh teu adil atuh buktikeun keadilan meniriweuh teh nuduh dolim atau buktikan nih keadilan nuduh jujur itu buktikan aja kejujuran nanti orang berubah ngomongnya
Contohnya begini Pak, lawang drum teh gede Pak, lawang drum ketahu kan, drum itu 100 we jajarkeun lawang drum teh, turuban sok kunyiru, 10 menit selesai Pak. Saya sanggup nutupan lawang drum 10 menit, 100 drum beres Pak. Nutupan baham jelema, sungut jelema nu leutik moal anggeus-anggeus Pak. Gak bisa ditutup, kecuali mesti dijawab dengan kebenaran. Sampai ada wacana undang-undang hoak mau dimasukkan dalam undang-undang terorisme, moal eureun ngomong jelema. Karena itulah gorijahnya. Karena itu bukan dihentikan ngomong tetapi arahkan. Jawab dengan kebenaran. Mun ribut di luar teh pajarkeun si bapak kawin deui ahna meniriweuh henteu, tuluy engkena teh nyaleksek. Antepkeun bae. Lila-lila kapikir pan bapak teh isuk-isuk indit datang sore istirahat dahar sare aya kesempatan henteu kitu we atuh. Tuluy poe teh muncul henteu di kantornya tuh nya anger we teh. Saya buktikeun teu percaya wae pamajikan kajeun gitu we lah. Di surga bidadari aya nah meniriweuh teuing lah. Jadi menjawab tuhmah itu mesti dengan amal yang benar. Inilah yang sekarang rame riweuh karena menjawab dengan omongan masing-masing. Masing-masing menuduh bohong, akhirnya jadi kita jadi bingung itu nu mana nu bohongnya gitu. Tambahan deui kuno katilu bohong deui rame we. Dalam hadis dinyatakan kan dicabut barokah, kan hilang ketenangan ketika bohong sudah menyebar. Apalagi bohong dilakukan oleh pemimpin. Barokah dicabut, ketenangan hidup hilang. Tuh. Kalau rakyat biasa bohong ya salah, tapi tidak begitu parah Pak. Ari rakyat leutik mah ngadongeng eta ngurek menang belut sagede kieu tah. Sagede inung leungeun opat teu lila. Sugan teh nu gigireun moal ngomong. Saya ge menang opat teu lila sagede inung suku, tepan jadi lebih gede. Eta nu katilu sugan teh moal ngomong, nya ge tilu tapi sagede leungeun. Nah, gitu Pak. Beuki gede bohong mah. Eta nu kaopat sugan teh moal ngomong, mun percaya mah tangkal kalapa nepi ka dengdek atuh. Kabetot ku belut tuh Pak merukana teh. Beuki gede wadulna teh. Ngalam kulit maung di Sumatera teh hese da di ditu mah. Tawayah kieu keur haneut moyan, maung teh keur naragog, maroyan, jejak buntutna bari digebrag, pan leuwaseun, luncat sakaligus bolonyon tuh. Opat kulit maung teh teu lila Pak. Ngawadul juga kitu rakyat, nah da harga beas teu naik. Harga nog teu naik, harga minyak teu naik. Pamimpin ngawadul nada jol oyag we Pak. Ieu mah amanat we ka pamimpin, ka deto ngawadul. Barokah dicabut, ketenangan hidup masyarakat menjadi hilang, panas jadinya. Ya. Cing era atuh. Nah gitu mana al-hayanya. Dan al-hayanya adalah syar'iyah, al-haya'u minal iman. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan lah kualitas iman ini terus meningkat. Saya sedang mengkaji bersama yang lain dari sabda Nabi nuku urang, nuku khotib sok diucapkeun nih. Man soma Ramadana imanan wa tisaban gufirolahu mata kodama mindan. Begitu besar ya pahalanya magfirah. Karena itu saya terus dengan yang lain saum Ramadan imanan. Iman yang mana ini? Iman yang kualitasnya seperti apa? Bukankah yang saum itu beriman? Tapi kenapa sedang saum berdusta? Kenapa sedang saum melakukan kejahatan? Nah, makanya terus saya gali lagi yang dimaksud imanan
kualitas iman seperti apa sehingga layak mendapatkan magfirah.